Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Claranoya, mahasiswa Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya selaku di sini ingin berpidato tentang Indonesia Satu, Indonesia Maju. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Azhar, yang dihormati Bapak dan Dewan Ibu Guru SMA Al-Azhar, serta seluruh siswa-siswi SMA Al-Azhar yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan upacara memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman penuh ilmu dengan sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Kita mengingat kembali sejarah perjuangan seluruh elemen pemuda Indonesia yang sangat menjaga jiwa patriotisme dan berhasil menyatukan visi kebangsaan yang telah melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, kita tidak boleh melupakan sejarah awal mulanya bahasa Indonesia dilahirkan. Untuk upaya mengingat sejarah tersebut, ada 3 kalimat monumental yang harus kita ketahui. Di antaranya, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 3 kalimat monumental awalnya berejaan Van Ophuijsen hasil dari keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Batavia, Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Sampai saat ini, bulan Oktober menjadi salah satu bulan yang paling monumental dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kita harus mengetahui di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan telah mengisyaratkan bahwa semangat dan motivasi baru bagi bangsa, khususnya pemuda Indonesia, untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan berdaulat. Untuk itu, dalam rangka memberikan makna yang lebih dalam akan arti penting sebuah monumentum sejarah pemuda, bangsa ini perlu adanya perbaikan dan pembaruan nilai-nilai yang terkandung di dalam perjalanan sejarah Sumpah Pemuda sebagai bagian dari proses sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka jiwa dan semangat pemuda perlu direalisasikan agar tetap bermakna dan tertanam dalam sanubari di tengah perubahan zaman yang semakin cepat dan ambis ini. Hadirin yang saya hormati, sebagai pemuda Indonesia, untuk memajukan Indonesia, kita harus memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, serta kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, dan mampu bertahan sampai unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Selain itu, kita juga harus menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam sanubari diri kita agar kebudayaan Indonesia tetap terjaga sampai generasi penerus bangsa selanjutnya. Perlu diingat dan tanamkan slogan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidik dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berbunyi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa, kuasai bahasa asing. Gunakanlah slogan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai wujud bakti kita dalam memajukan bangsa Indonesia yang maju di mata dunia.
Hadirin sekalian, ada 3 hal yang harus dimiliki pemuda Indonesia untuk memenangi pertarungan di masa depan, sekaligus mewujudkan bangsa-bangsa Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Pertama, diperlukan pemuda yang memiliki karakter yang tangguh dalam baik karakter moral atau kinerja. Kedua, memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan keloporan yang mampu diakui oleh dunia. Dan yang ketiga, selalu memiliki inovasi baru. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka, disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 jiwa. Bonus demografi menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berupaya menjadi pemuda yang cerdas, bijak, dan tidak gampang terpecah belah. Pemuda harus memperingati Hari Sumpah Pemuda ini dengan berpartisipasi, berinovasi, serta berkreasi melakukan kegiatan yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian pidato dari saya sampaikan. Semoga manfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.